Satu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafli Banu Ananta dan teman saya Ismanduta Wicaksono akan menjelaskan tentang teorema limit simpral. Langsung aja. Yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari teorema limit pusat? Teorema limit pusat merupakan salah satu teori yang wajib diketahui oleh setiap orang yang bekerja dekat dengan data. Hal ini dikarenakan teori ini memberikan pengaruh besar terhadap ilmu statistik. Dalam suatu populasi, nilai suatu variabel dapat mengikuti distribusi probabilitas yang berbeda. Distribusi ini bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi data atau sampel yang Anda gunakan. Bisa jadi data yang digunakan melenceng ke kiri atau disebut dengan left skewed atau condong ke kanan atau yang disebut dengan right skewed. Di samping adalah contoh dari kurvanya. Lanjut, bis. Selanjutnya, pengertian teorema limit pusat. Teorema limit pusat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat dari rata-rata distribusi peluang sampelnya, sampel mean distribution, akan semakin mendekati distribusi normal. Karena itu, sampel tersebut kemungkinan besar akan memiliki rata-rata yang sangat dekat atau bahkan hampir sama dengan nilai parameternya. Begitu juga dengan nilai variansnya. Dalam teorema limit pusat ini, sampel yang wajib digunakan sekurang-kurangnya adalah 30 observasi. Di bawah itu adalah contoh dari teorema limit pusat atau kurvanya. Di situ ada keterangan semakin banyak jumlah sampel, maka penyebaran sampel akan semakin berbentuk normal. Lanjut, bis. Selanjutnya langsung saja ke contoh soal. Untuk soal contoh yang nomor 1, diketahui bahwa 2% barang kiriman adalah cacat. Pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa suatu pengiriman sebanyak 400 barang terdapat 3% atau lebih yang cacat? P atau probabilitas dalam kurung itu sebenarnya ada P lagi, Pak, tapi nggak tahu di PPT-nya kenapa nggak muncul. Lebih dari sama dengan 0,03. Oke, maka Jadi untuk ini, Pak. Ya, Pak. ya lanjut, maka ini sama dengan Maka P sama dengan 2% sama dengan 0,02. Sigma P sama dengan akar PQ per N sama dengan 0,02 dikali 0,98 per 400 sama dengan 0,007. Z sama dengan P min P per sigma P bar dikurangi P bar dikurangi P per sigma P bar sama dengan 0,03 min 0,02 per 0,007 sama dengan 1,43. Itu ada penjelasan di sampingnya bahwa P dalam kurung Z lebih dari 1,43 sama dengan 0,5 dikurangi 0,4236 sama dengan 0,0764. Lanjut, bis. Ini sebenarnya lebih ke penjelasan rumusnya. Bila sampel-sampel bebas berukuran N1 dan N2 diambil dari dua populasi yang besar dengan nilai tengah μ1 dan μ2 dan depth standar sigma 1 dan sigma 2, maka beda rata-rata sampel akan menyebar mendekati distribusi normal dengan μ x bar 1 min x bar 2 sama dengan μ1 dikurangi μ2 dan sigma x bar 1 dikurangi x bar 2 sama dengan akar sigma kuadrat 1
per N1 ditambah sigma kuadrat 2 per N2 sehingga menghasilkan Z sama dengan dalam kurung X bar 1 min X bar 2 dikurangi dalam kurung nu 1 dikurangi nu 1 per sigma X bar 1 dikurangi X bar 2. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bisma. Selanjutnya, untuk contoh soal nomor 2, suatu perusahaan penerbangan ingin menghitung probabilitas bahwa rata-rata berat badan penumpang adalah dalam satu jet akan melebihi 155 pound. Apabila semua tempat duduk sebanyak 81 buah penuh yang merupakan sampel, jadi dituliskan bahwa N sama dengan 81. Suatu pendapat mengatakan bahwa kalau seluruh penumpang jet diselidiki satu persatu, data ini diambil dari sensus, maka akan diperoleh rata-rata sebenarnya sebesar mu sama dengan 150 pound. Dengan simpangan baku sigma sama dengan 21 pound. Berdasarkan keterangan ini, hitunglah berapa besarnya nilai probabilitas bahwa rata-rata berat badan penumpang jet lebih dari 155 pound. Untuk X bar-nya ini tadi sudah disebutkan bahwa berapa kemungkinan penumpang yang beratnya lebih dari 155 pound. Di sini disebutkan bahwa rumusnya itu Z sama dengan X bar dikurangi mu per sigma dibagi lagi dengan N kuadratnya. Sehingga didapatkan 155 dikurangi Akar ya. 150 Akar ya, N. akar N. Sehingga didapatkan 155 dikurang 150 dibagi 21 per akar 81 sama dengan 2,14. Jadi, PX bar-nya itu lebih dari 155 sama dengan P Z-nya tadi lebih dari 2,14 sama dengan 0,5 dikurang 0,4838 sama dengan 0,0162. Maka besarnya probabilitas bahwa rata-rata berat badan penumpang melebihi 155 pound adalah 0,0162 atau dipersenkan menjadi 1,6%. Selanjutnya, ada soal nomor 3. Plat baja yang diproduksi sebuah pabrik baja memiliki daya regang rata-rata 500 dan deviasi standar sebesar 20. Jika sampel random terdiri dari 100 plat dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat, berapakah probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496? Diketahui mu-nya di sini 500, sigma defisiasi standarnya itu 20 dan sampel yang diambil adalah 100 dan populasi keseluruhannya N besar adalah 100.000. Yang ditanyakan P X bar kurang dari, itu harusnya X bar. P X bar kurang dari 496. Ini ada penjelasannya. Mu X bar sama dengan mu 500. Sigma X bar sama dengan sigma dibagi dengan banyaknya sampel, akar banyaknya sampel atau akar N. Sehingga didapatkan 20 per akar 100 sama dengan 2. Sehingga ini Z skornya adalah X bar dikurangi mu X bar per sigma X bar sama dengan 496 dikurang 500 per 2 sama dengan min 2. Sehingga P X bar-nya kurang dari 496 adalah 0,5 dikurang 0,0228 sehingga hasilnya adalah 0,4772. Ini bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besinya itu daya renggangnya kurang dari 496 adalah 4,7%. Sekian saja dari kelompok kami.
Ada yang ingin ditanyakan? Oke ya, coba kembali lagi ke persamaannya. Ini Pak. Ini ya. Sebelumnya lagi. Minimal 30 observasi ya. Oke, mungkin itu aja ya. Silakan bisa diakhiri. Oke, dari kelompok kami, Bisma dan Rafli, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.